Halo semua, selamat berjumpa lagi di channel Amarkun Series. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Dan selamat bergabung ke dalam pembahasan alur cerita film Soul Land. Melanjutkan pada kisah sebelumnya di mana guru-guru dan para murid dari Akademi Sri Lanka mengunjungi Akademi Kekaisaran Tiando. Di sana mereka menemui berbagai rintangan, salah satunya berseteru dengan salah satu pangeran kerajaan Tiando, yaitu Pangeran Xubei. Dan kita juga diperlihatkan flashback tentang kehidupan asmara Master Xiao, Flander, dan Liu Erlong. Bagaimanakah keseruan pada part kali ini? Kencangkan sabuk pengaman, siapkan cemilan, pasang headset, dan selamat menyaksikan. Di momen itu, Tangshan meyakinkan Master Xiao untuk tak lagi lari dari Erlong. Tetapi Master Xiao berkata bahwa mencintai seseorang tak harus mendapatkan. Ia lebih ingin bisa hidup senang dan bahagia. Erlong yang mendengar percakapan mereka mengatakan bahwa dirinya ingin mencintai Master Xiao dan ingin bersamanya. Malam itu Master Xiao kembali bersama Erlong dan berpelukan. Di malam yang sama, Tangshan dibawa ke dalam gua oleh Du Gubo yang merupakan kakek dari Yan Yang, perempuan dari tim kaisar yang pernah dikalahkan Tangshan. Di dalam gua itu, Tangshan diserang oleh kekuatan racun Du Gubo. Tetapi pengetahuan Tangshan yang sangat banyak tentang racun Tang membuat Du Gubo terkesan. Tangshan menyebutkan bahwa Du Gubo dan cucunya telah terkena racun sampai ke tulang rusuk. Hal itu justru membuat Du Gubo terprovokasi dan menyerang Tangshan. Tangshan pun bertahan dengan mengeluarkan akar biru perak dan tulang roh terlekat yang telah menyatu dengan tubuhnya. Tetapi serangan Du Gubo berakhir setelah ia tahu bahwa Tangshan bisa menyembuhkan racun pada tubuhnya dan cucunya. Du Gubo menawarkan kesepakatan bahwa jika Tangshan bisa menyembuhkan racun pada tubuhnya dan tubuh cucunya, Du Gubo akan mengabulkan 3 permintaan Tangshan. Karena tidak percaya pada ucapan kakek tua itu, Tangshan pun meminta Du Gubo melakukan sumpah beracun supaya Du Gubo nanti tidak mengkhianatinya. Du Gubo pun bersumpah. Namun ia meminta Tangshan membuktikan bahwa penawar racun buatannya bisa menyembuhkan racun paling kuat dengan cara meracuni dirinya sendiri lalu meminum penawar yang ia buat. Jika berhasil, Du Gubo akan membebaskan Tangshan dari gua tempat ia disekap. Dan jika Tangshan mencoba kabur, gua itu disegel dengan ketat dan ia akan dicabik-cabik oleh monster roh penjaga. Tangshan pun setuju. Ia pun pergi ke taman obat Du Gubo dan mulai membuat penawar racun menggunakan air mata es api. Dengan air mata es api itu, Tangshan yakin bisa menyembuhkan racun di tubuh Du Gubo dan Yan Yang. Sembari membuat penawar racun untuk Du Gubo, Tangshan diam-diam mencari jalan keluar andai-andai Du Gubo tidak menepati janji untuk mengeluarkannya dari hutan ini. Di taman itu, Tangshan melihat embun 8 segi, sebuah tanaman yang sangat langka namun juga mematikan. Konon katanya bunga ini bisa membekukan hati manusia dan menimbulkan mati rasa. Selain tanaman embun 8 segi, di tempat itu juga ada aprikot api lembut yang sangat beracun. Tangshan memotong kedua bunga itu dan memakannya. Seketika tubuhnya pun terasa seperti terbakar. Lalu sesaat kemudian, tubuhnya membeku seperti es. Dalam catatan Suan Tian yang dipelajari Tangshan, jika ingin masuk ke mata air es api, harus mengonsumsi embun 8 segi dan aprikot api lembut secara bersamaan. Kedua unsur itu berasal dari napas mata air es api, dan hanya dengan memakan 2 unsur itu secara bersamaan, Tangshan bisa menahan kekuatan mengerikan dari mata air, sekaligus bisa keluar dari mata air es api meski harus menahan rasa sakit yang sangat mengerikan. Di hutan milik Du Gubo, Flander, Master Xiao, dan Erlong sedang mencari Tangshan. Sayangnya, keberadaan mereka segera bisa dideteksi oleh Du Gubo, yang langsung melayangkan serangan master beracun. Segitiga besi emas pun bersatu untuk menangsir serangan Du Gubo. Mereka membentuk pertahanan kuat dan mengeluarkan ruh naga emas suci, yang membuat Du Gubo melepaskan ruh naga beracun miliknya.
Kedua roh naga raksasa itu bertarung dengan sengit. Master Xiao mengeluarkan guntur api Luo Sanpao yang dibalas dengan jurus tatapan Medusa oleh Dugubo. Merasa terdesak, Flander pun mengeluarkan wujud asli naga suci raksasa yang bisa menyerap tatapan Medusa. Akhirnya, Dugubo melawan balik dengan teknik pembekuan waktu yang membuat Dugubo bisa memecahkan roh naga emas suci dan memenangkan pertandingan. Setelah kemenangan Dugubo, Flander memberitahu bahwa Tangsan berasal dari klan yang lebih menakutkan dari naga T-Rex petir biru. Di saat itulah Tangsan tiba-tiba keluar dengan tulang roh 8 kaki yang telah menyerap kekuatan dari mata air es api. Tangsan bisa keluar hidup-hidup dari guanya membuat Dugubo terkagum-kagum. Apalagi setelah Tangsan berkata bahwa dirinya menemukan cara untuk menyembuhkan racun di tubuh Dugubo dan cucunya. Dugubo pun tak bisa apa-apa selain mengakui kemampuan Tangsan dan mengharapkan ia kelak bisa menjadi penerusnya. Di hutan itu, Tangsan minta untuk ditinggalkan berdua dengan Dugubo. Ketiga guru Tangsan pun pergi meninggalkan hutan setelah diberikan penawar racun oleh Dugubo. Tangsan akhirnya dibawa kembali ke taman obat Dugubo untuk mendapatkan pengujian. Dimulai dari racun ular giok yang menurut Tangsan terlalu ringan. Lalu ular bambu zamrud yang sangat kuat dan mematikan. Namun Tangsan bisa lolos dengan mudah. Ujian pun lanjut ke tahap 3, yaitu unsur racun milik Raja Ular Giok yang luar biasa mematikan. Sebagai klan keluarga Tang, Tangsan merasa yakin bisa melawan racun mematikan itu menggunakan efek bubuk bunga wewangian jahitan sutra. Ia pun menerima ujian ketiga. Pada mulanya, ujian ketiga itu membuat Tangsan langsung terjatuh. Namun dengan efek bubuk bunga wewangian jahitan sutra, ia bisa memperlambat efek racun dan menggunakan jurus Suantian untuk mempercepat efek pengobatan. Tangsan pun bisa selamat dari serangan racun ketiga. Selain karena efek bubuk bunga wewangian jahitan, juga karena Dugubo hanya memberinya sedikit racun dari Raja Ular Giok. Tangsan pun lolos dari semua ujian, dan mulai menceritakan bahwa dirinya sudah memakan tanaman embun 8 segi dan aprikot api lembut secara bersamaan sehingga bisa melawan racun mematikan Dugubo. Namun Tangsan juga menjelaskan, jika Dugubo memakan tanaman itu untuk menyembuhkan racun dalam tubuhnya, maka kekuatan racunnya juga akan hilang. Tetapi masih ada satu cara lagi untuk menghilangkan racun pada tubuh Dugubo tanpa menghilangkan kekuatannya, yaitu dengan memindahkan semua kekuatan racun itu ke roh tulang. Seperti yang dilakukan Tangsan sehingga tubuhnya tak keracunan meski ia menyimpan racun. Sekali lagi Dugubo terkesan pada Tangsan. Ia kagum pada kemampuan dan pengetahuan anak muda itu. Lalu memutuskan untuk mempercayai Tangsan yang bisa menyembuhkan racun di tubuh Dugubo dan cucunya. Dengan syarat, Tangsan harus memakan mutiara Ratu Ular Giok untuk menaruh kepercayaan pada Tangsan. Karena jika mutiara Ratu Ular Giok itu ada di tubuh Tangsan, Tangsan tidak akan bisa membunuh Dugubo atau dirinya akan ikut terbunuh. Jika Tangsan bersedia memakan mutiara itu, maka Dugubo akan mengabulkan 3 permintaan Tangsan. Di taman obat itu, Tangsan pun mulai meramu obat untuk Dugubo. Sungguh ia sangat menyukai tempat itu karena penuh dengan tanaman langka yang tidak bisa ia dapatkan di tempat lain. Keesokan hari, Dugubo datang untuk menjalani pengobatan dengan Tangsan. Di sana terlihat Tangsan yang begitu mahir meramu obat-obatan dengan tanaman langka yang ada di taman obat Dugubo. Tapi ternyata, Tangsan tidak sedang meramu obat, melainkan membuat senjata mematikan lainnya, yaitu berupa jarum yang berada di urutan ketiga terhebat catatan Suantian. Yang konon katanya bisa membunuh Master Roh, tetapi ia tidak bisa menggunakan saat ini karena perlu kekuatan sangat besar untuk menembakkannya.
Singkat cerita, Tangsan telah menyembuhkan racun di tubuh Dugubo. Maka mutiara Ratu Ular Gio pun dikeluarkan oleh Dugubo dari tubuh Tangsan. Keesokannya, Dugubo akan membawa cucunya untuk disembuhkan Tangsan. Kemudian Tangsan akan dibebaskan dari hutan Dugubo. Menariknya, di momen itu Dugubo menyayangkan Tangsan yang usianya masih terlalu muda. Karena andai saja Tangsan beberapa tahun lebih tua, Dugubo akan menikahkan cucunya dengan Tangsan. Mereka pun berbagi cerita dan menjadi semakin akrab. Dugubo memberikan hadiah kecil kepada Tangsan, yaitu kantong keberuntungan yang bisa menampung benda hidup, yang hendak dijadikan Tangsan menyimpan tanaman langka dari taman obat Dugubo. Dan karena Tangsan tak bisa menerima hadiah itu secara cuma-cuma, maka ia pun memberikan Dugubo senjata berupa kelereng yang Tangsan buat saat berada di Akademi Sri Lanka. Cara kerja kelereng ini sangat simpel. Ketika bola-bola kelereng dilempar kemudian akan saling bertabrakan, maka secara otomatis akan mengeluarkan gas beracun. Efeknya, apabila dihirup, maka orang yang akan menghirupnya tak akan sadarkan diri dalam 10 hari. Apabila dihirup oleh Master Roh yang sangat kuat sekalipun, ia akan mengacaukan sistem syaraf sehingga akan membuat pergerakannya melambat dan menjadi letoy. Jika gas beracun itu belum cukup, maka ratusan jarum beracun yang sangat kecil akan keluar. Setelah selesai, Tangsan dan Mbah Dugu pun segera kembali, mengingat dalam waktu dekat turnamen elit dunia roh. Sebelum berpisah, Tangsan meminta kepada kakek Dugu 3 permintaan. Yang pertama, untuk tidak menyakiti Akademi Sri Lanka. Tentunya, ini sudah dibayar lunas oleh sang kakek. Yang kedua, dia meminta mengambil sebagian tanaman obat kepada kakek Dugu. Dan yang ketiga, ia meminta kepadanya untuk menjadi penasehat Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, kakek Dugu pun sepakat dan mengantarkan Tangsan kembali ke Akademi Sri Lanka. Ketika memasuki gerbang akademi, Tangsan langsung disambut para guru-gurunya dan menanyakan apakah Tuan Dugu berbuat jahat kepadanya. Tangsan pun mengatakan tidak, dia sangat baik kepadaku. Dan Tuan Dugu bersedia menjadi penasehat Akademi Sri Lanka. Spontan membuat para guru Akademi Sri Lanka terkejut. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tangsan, Master Xiao pun mengiyakan, karena ia tahu betul bahwa Master Roh itu sangat memegang setiap perkataannya, dan tidak mungkin mengkhianati perkataannya sendiri. Setelah ketua Akademi Sri Lanka basa-basi dengan Tuan Dugubo, akhirnya mereka pun masuk ke dalam Akademi Sri Lanka. Tangsan pun menanyakan kepada Master Xiao bagaimana keadaan teman-temannya selama ia pergi. Teman-temanmu baik-baik saja, dan selama kamu pergi, mereka berlatih sangat giat. Dai Mubai sudah mencapai level 40, sehingga sebentar lagi ia akan berburu binatang roh untuk cincin keempatnya. Dalam perjalanan, Tangsan menceritakan semua yang ia alami selama bersama Mbah Dugubo. Termasuk dirinya yang sudah mencapai level 37. Ia menegaskan bahwa sebenarnya ia sudah merasakan peningkatan level di saat salah seorang guru senior dari Akademi Tiando menekannya. Levelnya kembali meningkat sangat pesat lantaran ia berhasil menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi di kebun tanaman langka milik kakek Dugubo. Tangsan pun bertemu dengan teman-temannya. Ternyata mereka sedang bermain catur. Setelah melihat Tangsan datang, mereka sangat bergembira. Dan secara spontan, Ma Hongjun menagih oleh-oleh yang sudah dijanjikan Tangsan kalau ia kembali. Tangsan pun memberikan hadiah tanaman langka kepada masing-masing mereka. Tanaman tersebut akan meningkatkan kekuatan mereka sesuai dengan jenis karakter bunga dan kekuatan mereka masing-masing. Untuk Zuzu King, ia memberikan tanaman yang sangat spesial, harta tanaman surgawi, yaitu bunga hati merah kerinduan. Karena ia melihat Zuzu King dan Dai Mubai memiliki hubungan yang resmi di antara semua tim Akademi Sri Lanka. Tangsan pun menceritakan legenda asal-muasal bunga kerinduan tersebut. Dahulu kala, ada seorang pemuda yang sangat menyukai berbagai macam bunga. Pemuda ini memiliki kebun bunga yang senantiasa ia rawat dan ia jaga sepenuh hatinya. Dari hanya menyiraminya, bahkan sampai menyanyikannya untuk bunga-bunganya tersebut setiap malam, sembari menikmati indahnya rembulan malam. Kebersamaannya dengan bunga-bunga membuatnya merasa sangat bahagia, sehingga tidak bisa tergantikan dengan apapun, dan ia akan sangat sedih ketika ada bunganya yang layu. Karena rasa yang sangat mencintai bunga ini, membuat sang Dewi Bunga dari Kerajaan Langit turun ke bumi secara diam-diam untuk menemuinya dan menikahinya. Namun pernikahan mereka tersebut tidak mendapat restu dari langit, karena ada aturan bahwa Dewi dan manusia tidak dibolehkan menikah. Karena hal ini membuat Raja dari Langit murka dan menarik sang Dewi ke alam asalnya, yaitu langit, dan tak akan pernah mengizinkannya turun ke bumi lagi.
Sementara sang pemuda yang sudah kehilangan kekasihnya tentu sangat terpukul, sehingga hari-harinya menjadi kelam dan membuatnya lalai untuk merawat bunga-bunga di kebun bunganya. Semakin lama kebunnya mulai gersang dan hancur, tanpa ada bunga-bunga kecuali hanya tersisa sedikit. Hingga pada suatu ketika, ia dihampiri seorang kakek-kakek. Ia menjelaskan bahwa bunga putih di kebunnya merupakan jelmaan dari sang Dewi Bunga. Sehingga kalau bunga itu mati, maka jiwa sang dewi juga akan lenyap. Setelah mendengar apa yang dikatakan sang kakek, sang pemuda pun mulai sadar. Ia pun mulai merawat bunga-bunga yang ada di kebunnya. Sampai akhir hayatnya, ia meninggal tepat di samping bunga putih yang dipercaya jelmaan dari sang Dewi Bunga. Dan warna merah dari inti bunga itu adalah noda darah yang sempat pemuda itu berikan sebelum ajal menjemputnya. Setelah menjelaskan kisah tadi, Tang San pun mengatakan, untuk diakui sebagai pemilik bunga, maka Zhu King harus meneteskan darahnya ke intisari bunga, sambil memikirkan orang yang sangat ia cintai dan ia sayangi. Namun hal ini belum tentu berhasil, karena si bunga memiliki kekuatan untuk memilih orang yang akan menjadi pemiliknya, dan jika ada orang yang secara paksa mencabutnya, maka khasiat dan kekuatan bunga tersebut akan menghilang. Tetapi setelah Zhu King melakukan persis seperti apa yang dikatakan Tang San, entah mengapa bunga tersebut menolaknya. Kemudian Tang San memberikan kesempatan kepada Master Xiao untuk mencobanya. Karena ia melihat sang guru dan kekasihnya Liu Erlong sebagai sosok lambang cinta sejati. Namun setelah mencoba meneteskan darahnya ke sari bunga, entah mengapa bunga kerinduan tersebut menolaknya. Sampai akhirnya Xiao Wu yang tak berniat untuk mencobanya, tiba-tiba bunga surgawi tersebut menghampirinya. Dengan spontan ia menyentuhnya dan meneteskan darah di sari bunga surgawi tersebut. Dan walhasil, sang bunga kerinduan memilihnya sebagai pemilik bunga surgawi dan membuat orang yang di sekelilingnya terharu melihat kejadian itu. Mengingat ia juga memiliki perasaan yang sangat tulus kepada Tang San. Akan tetapi, ia menolak untuk memakannya. Ia memilih untuk menyimpannya sebagai hadiah dari Tang San. Sebagai gantinya, ia akan berlatih lebih giat dan keras dari teman-temannya, agar ia tidak ketinggalan dari teman-temannya yang memakan tanam-tanaman obat tersebut. Sekian dulu ya teman-teman, jangan lewatkan keseruan kelanjutan kisah selanjutnya, yang pasti lebih seru lagi dari part yang ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk teman-teman di sekitar kamu. Dan jangan lupa pula klik tombol subscribe-nya agar gak ketinggalan pada video-video berikutnya. Bye-bye!